bagaimana cara mengakses nilai private dari suatu kelas publik. Semua itu dilakukan dengan menggunakan teknik interfacing. Nah, enkapsulasi di sini itu merupakan suatu pembungkusan, namanya aja enkapsul gitu ya, mengkapsulasi. Artinya dia membungkus suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Lalu apa yang dibungkus di sini? Yang dibungkus itu adalah data. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan pembungkusannya? Melakukan pembungkusannya itu dengan teknik private dan protected. Nah, dengan melakukan pembungkusan, maka kita dapat lebih mengetahui aliran program secara spesifik dan bagaimana data itu dapat diproses. Nah, jadi maksudnya gini ya, dengan membatasi, artinya si program ini juga dibatasi fungsinya. Jadi dia hanya bisa melakukan manipulasi secara tidak langsung dengan menggunakan interface ke kelas private atau protected, ke kelas yang sudah dibungkus. Nah, dengan mengetahui aliran pemrosesan data melalui enkapsulasi, maka sistem yang dibuat akan menjadi lebih aman dan mudah untuk di maintenance. Gitu ya. Nah, maksudnya lebih aman itu gimana ya? Artinya tiap data yang masuk itu nggak sembarangan bisa diproses. Dia harus melalui protokol-protokol yang ada untuk bisa mengakses si kelas private tersebut. Nah, tentunya kelas dibikin private itu kan pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk mengamankan data yang sifatnya seperti apa? Data yang sifatnya lebih sensitif. Misalnya di sini ada data gaji gitu ya, data gaji sifatnya sensitif. Kemudian ada data uh, achievement, mungkin data bonus gitu ya. Kemudian nilai achievement dia. Nah, data ini tidak bisa sembarangan di open gitu. Nah, untuk itu maka kita memerlukan teknik encapsulation. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada dua kalau dengan teknik encapsulation, yaitu arahnya sudah ke information hiding, kemudian ke security, ya, ke data security-nya, sama terakhir ke modularity. Kenapa saya bilang modularity? Karena di sini disebutkan ya. Jadi dengan mengetahui aliran pemrosesan data, maka enkapsulasi sistem yang dibuat akan menjadi lebih aman dan mudah untuk di maintenance. Nah, di maintenance itu artinya kita bisa lebih mudah untuk mengepres suatu program. Misalnya terjadi suatu error atau ketidaksamaan hasil output yang disebabkan oleh logic failure. Artinya secara sistem itu tidak ada masalah, cuma logika pemrogramannya saja yang salah. Logika pemrograman itu maksudnya gimana? Logika pemrograman itu maksudnya ada perhitungan di situ ya. Ada perhitungan di situ, kemudian ada kesalahan pengambilan variabel.
ada kesalahan dalam perhitungan aritmatik, misalnya seharusnya menjumlahkan ini menjadi mengurangkan gitu. Memanipulasinya. Nah, data-data tersebut itu yang akan di-hide sehingga nanti akan menjadi aman dari gangguan luar. Ada dua hal yang harus diketahui sebelum lebih lanjut mengenai encapsulation, yaitu harus tahu betul apa itu statement dan data. Ya, dimulai dari statement dulu. Nah, statement ini merupakan bagian program yang melakukan aksi dan dapat juga disebut sebagai fungsi atau function, gitu ya. Nah, sedangkan data ini bagian program yang digunakan untuk menyimpan informasi yang akan diberikan oleh fungsi. Jadi dia setelah diolah nih, yang akan diberikan ke fungsi. Setelah itu setiap function itu kan pasti ada return-nya. Nah, nanti harapannya return itu, informasi itulah nanti yang akan menjadi titik balik dari data. Secara gambar pemahaman encapsulation-nya seperti ini ya. Di sini ada method, lalu variabel yang dibungkus pada suatu kelas. Nah, dari gambar ini sebenarnya udah mulai jelas ya. Jadi yang dibungkus itu apa? Yang dibungkus itu kelasnya. Oke. Nah, kelasnya ini dibungkus nih, di dalamnya terdiri dari apa? Di dalamnya itu ada statement, ada method, kemudian ada data. Oke. Nah, setiap data ini kan nanti berisikan variabel. Nah, ini gambaran seperti ini. Nah, karena enkapsulasi ini bersifat melindungi data-data yang ada dan fungsi pada suatu kelas, maka diperlukan suatu cara untuk mengambil atau memanipulasi data tersebut dengan teknik interface to access data. Kan sudah di encapsulation tuh. Nah, data yang ada pada suatu kelas itu nggak bisa main langsung ambil aja. Ya, makanya diperlukan sebuah teknik interface to access data. Nah, teknik ini sama sebenarnya dengan cara mengakses data pada suatu kelas private dari kelas publik. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya ya, di pertemuan yang lalu, dengan menggunakan fungsi get dan set. Nah, get itu sebenarnya apa? Fungsi get itu berarti getter ya, dan set itu adalah setter. Nah, cara inilah yang akan kita gunakan dalam melakukan teknik enkapsulasi. Oke, lalu contohnya nih. Nah, kalau tadi itu contoh secara teknisnya ya. Jadi di contoh yang saat ini adalah contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari perangkat yang dienkapsulasi.
Nah, di sini ada contoh misalnya remote TV ya, sebuah perangkat elektronik remote TV. Nah, si remote TV ini sebenarnya dia sudah melakukan proses enkapsulasi, gitu. Kenapa begitu? Karena di remote itu kan terdiri dari beberapa button. Ada yang channel 1, 2, 3 sampai 20, kemudian bisa menambahkan, bisa mengurangkan. Nah, setiap function itu dibungkus, yaitu dibungkus oleh suatu cover, kemudian situ ada perangkat elektronikanya lagi dan tidak bisa diakses secara langsung, gitu. Nah, itu contoh dari encapsulation. Jadi fungsi-fungsi tersebut itu sudah di-hide sedemikian rupa. Jadi yang perlu user ketahui, yang perlu kita tahu itu adalah bagaimana dia bisa menghasilkan feedback dari request yang kita berikan. Tentunya sesuai ya, misalnya dari channel 1 sesuai peruntukannya, misalnya channel 1 uh, Trans TV, misalnya channel 2 Trans 7 dan lain sebagainya. Remote TV, apa betul kita benar-benar tidak bisa mengaksesnya, gitu kan? Betul kalau untuk mengaksesnya secara langsung, itu pertanyaannya gitu. Tapi kalau untuk mengaksesnya secara tidak langsung, artinya kita membutuhkan suatu interface akses data seperti yang tadi ya, dimana untuk dapat mengaksesnya diperlukan protokol-protokol khusus yang harus dipenuhi. Misalnya protokol ini harus kita buka dulu covernya, gitu ya. Setelah covernya dibuka, kemudian di situ misalnya ada IC-nya mesti dicopot dulu. Setelah dicopot, kemudian dia program dulu. Nah, itu kan adalah contoh-contoh gitu untuk bisa mengakses atau merubah isi dari data yang telah dienkapsulasi tersebut. Dan artinya apa? Jadi tidak bisa sembarangan orang ya gitu, untuk melakukan hal itu. Tentu orang yang diberikan otorisasi saja. Kan nggak mungkin gitu, misalnya kita kasih remote, terus tiba-tiba ada orang, oh ya remote, dibongkar sama dia, main bongkar aja, main copot, bisa nggak dia melakukan reprogram? Ya nggak bisa. Tentunya ada protokol-protokol khusus itu. Tentunya ada kelas yang memang dia diizinkannya itu caranya bagaimana ya? Caranya dengan menggunakan fungsi getter dan setter. Lalu contoh lain nih, misalnya selain remote TV, nah menurut kalian itu enkapsulasinya tuh bagaimana? Ada contoh lain nggak dari kalian? Sekedar hanya oh kayaknya SEU SEU ini ada di setiap kendaraan bermotor modern. SEU tahu singkatannya apa? Kepanjangannya Electronic Control Unit ya, SEU. Nah, SEU ini Electronic Control Unit. Gitu. Nah, di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam variabel, function, ya, yang isinya itu memproses misalnya sensor mobil, sensor kendaraan yang mengatur boros tidaknya suatu kendaraan, fuel consumption-nya itu diatur dari SEU, gitu ya. Kemudian di kendaraan tersebut apakah dia agresif atau tidak itu diatur semua dalam SEU, Electronic Control Unit, gitu ya. Nah, SEU ini itu di encapsulation gitu, jadi dia dibungkus dan tidak bisa diakses secara langsung.
SPU si otaknya dari kendaraan bermotor ini dibungkus. Namun tetap bisa diakses tapi menggunakan suatu protokol gitu ya. Protokol apa misalnya OBD, misalnya alat OBD untuk mendeteksi si SEU tersebut untuk bisa disetting ke dalam sebuah komputer. Seperti itu contoh. Lainnya ada selain remote TV. Bentuknya pun dia di cover gitu ya kalau SEU. Kita lanjut ya. Oke, nah di sini ada sebuah contoh. Pun tahu kecuali orang itu sendiri dan si HRD. Dia human resource yang merekrut orang tersebut, yang mengatur sumber daya tersebut. Hanya dua orang itu saja seharusnya yang boleh melihat salary ini. Makanya di sini dimasukkanlah dia sebagai contoh untuk pembungkusan. Lalu untuk merubah nilainya bagaimana? Tentu si nilai ini kan sifatnya dinamis ya, nggak statis. Kalau statis gampang aja, tinggal ditulis di sini langsung dikasih default variable nilainya, atau yang biasa kita kenal dengan assignment variable. Kemudian yang ingin kita lakukan dari program ini adalah melakukan set si salary tersebut dengan nilai 2 juta. Nah, artinya ada karyawan yang nilainya 2 juta. Nah, kecil banget gitu ya. Digedein aja, misalnya 10 juta. Tapi yang mau punya gaji 10 juta, nggak ada yang mau. Mau, Pak. Mau ya. Oke, makanya sebelum terrealisasi coba dibayang-bayangin dulu nih. Misalnya gajinya 10 juta. Gajinya 10 juta, kemudian harus diparsing nilainya ke dalam variabel salary yang telah di encapsulation dengan menggunakan access specifier private. Lalu setelah dibuat si setter dan getter ini merupakan function. Jadi void set salary kemudian INTS dan salary sama dengan S. INTS itu apa? INTS itu adalah parameternya. Setelah dapatkan parameternya, lalu salary sama dengan S. Kita dia melakukan set tuh, sudah melakukan set. Nah, setelah di set, kita harus mendapatkan nilai itu dengan menggunakan function getter. Nah, perhatikan di sini ya. Get salary, kemudian return salary. Oke, lalu dibuatlah sebuah objek employee my object. Dan diberikan nilainya 10 juta dengan cara my object.set salary 10 juta. Setelah itu ditampilkan, setelah itu bisa ditampilkan my object.get salary. Oke. Nah, nilai 10 jutanya ini sudah ada nih di variabel salary. Itu sudah ada.
Jadi tinggal dipanggil aja dan dia akan menghasilkan nilai sebesar 10 juta. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, pertanyaannya adalah, apabila ini kan ada dua kurung kurawal nih, buka tutup pada setiap function setter dan getter. Pertanyaannya, apabila saya menghapus buka kurung kurawal di sini dan di sini tutup kurung kurawal pada function setter. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih ringkas ya, jadi dia menjadi satu kesatuan, ya kan ya. Nah, jadi si function setter kemudian buka kurung kurawal di sini dilakukan sesuatu, itu baru disebut dengan tutup kurung kurawal dari function getter. Nah, menurut kalian ini bisa dilakukan nggak? Gimana? Kira-kira bisa nggak dilakukan seperti itu? Penyederhanaan. Oh, kalau kamu nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya dia itu nggak ditutup kurawal di bagian setternya, berarti menurut analisa saya dia bakal tetap bakal ngeakses si get salary-nya itu, Pak. Jadi kalau misalnya si set salary-nya itu dikasih tutup kurawal, berarti dia udah selesai sampai di sana. Artinya setter sudah di apa namanya? Udah kelar gitu nih. Ini bagian setter. Nah, kalau misalnya di sana tidak dipakainya si tutup kurawal, maka menurut analisa saya ya si getternya ini masuk ke setter karena belum ditutup. Oke, good. Good. Yang lain? Sama itu kan penyampaiannya bisa aja berbeda. Atau memang benar-benar punya pendapat yang berbeda. Oke, good, Yusuf, Andy. Yang lain?
apabila buka kurung kurawal pada setter itu dihilangkan dan tutup kurung kurawal pada setter itu dihilangkan, apa yang akan terjadi? Karena kan ini menjadi lebih sangat sederhana kan, betul ya, benar nggak? Ini biar gampang, jadi benar deh. Betul. Nah, oke, jadi gini, gitu ya. Walaupun dia menjadi satu kesatuan, bukan berarti nilai yang telah di set itu akan menjadi hilang, atau mungkin si getter ini tidak diperlukan lagi, gitu. Hanya perlu lakukan setter. Gitu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi jawabannya adalah ketika tutup kurung kurawal pada salary itu dihilangkan dan buka kurung kurawal pada get salary itu dihilangkan, yang terjadi adalah error. Apa bisa begitu? Karena setter, balik lagi ya prinsipnya, setter itu adalah function dan getter itu adalah function. Artinya setiap function itu memiliki bentuk seperti ini selalu. Jadi set salary misalnya nama functionnya, kemudian buka kurung. Nah di sini ada parameternya nih. Lalu isi. Nah setiap isi itu selalu diawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Begitupun juga getter, karena getter itu merupakan function, maka dia perlu buka kurung dan tutup kurung. Nah, ini merupakan isinya ya, ini adalah isi dari function. Gitu. Nah, isi dari function itu tidak hanya return salary, bisa aja mungkin nanti di sini ada salary sama dengan S, kemudian salary dikali dengan bla 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 gitu ya. Di sini juga bisa banyak nih, bisa jadi bisa banyak seperti itu. Itu oke, nah, paham ya? Oke, bagus yang sudah berani menjawab itu bagus. Nah, ketika ini diserang, maka hasilnya menjadi nah, jadi 10 juta nih. Itu si salary itu nilainya jadi 10 juta. Oke, ya, paham ya? Nah, 10 juta itu dari inputan yang dia dinamis sekali gitu ya. Nah, ya program itu memang kalau di real life nya memang harus dinamis gitu. Akan jarang sekali kita melihat program yang bisa sebagai statis.
Kecuali memang si programmer itu incas terus ya 24/7 setiap hari. Setiap hari itu dia support gitu ya untuk sistemnya. Artinya si variabel ini mungkin dia akan bersedia untuk berubah-ubah di kemudian harinya. Atau mungkin di tengah malam tiba-tiba ada kondisi khusus dia harus berubah. Nah itu namanya variabel statis, kekurangan variabel statis pun. Atau sebenarnya variabel dinamis yang dipaksakan menjadi statis gitu. Mau nggak mau dia harus standby di programmernya. Oke, di sini sudah paham. Sekarang kita coba lanjut ke contoh enkapsulasi yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya contoh dari yang remote TV tadi tuh sebenarnya ya. Yang contoh dari pembungkusan si remote TV. Gitu. Nah, coba saya mau minta tolong salah satu dari kalian coba jelaskan program enkapsulasi berikut ini. Ada relawan? Kan tadi kita udah lihat contohnya nih ya, udah saya breakdown juga cara penggunaannya. Di sini ada setter, kemudian ada getter, kemudian di sini ada enkapsulasinya, cross encapsulationnya. Nah, sekarang di contoh yang kedua saya minta tolong dijelaskan. Kan pakai encapsulation yang mana yaitu penyembunyian informasi. Untuk menemukan datanya itu menggunakan setter and getter. Kalau setter itu dia itu function yang mana dia tuh ada di sini kan string tombol nomor 10, berarti datanya tuh ada 10. Terus di sini setter tombol no integer i, string tombol nomor i sama value, berarti tombol nomor itu di setter berarti dibaca, ditulis, di write. Kalau getter tuh saya bacanya di read, dibaca. Sebaliknya udah. Sebaliknya ya. Kalau setter itu memberikan nilainya, kalau getter tuh menghasilkan nilainya. Jadi di sini di main functionnya itu ada tombol nomor 0, channel keluarga, 1 channel anak, 2 channel horor, 3 channel motivasi. Terus dia menuliskan hasilnya, jadi outputnya nanti channel keluarga, channel anak, apa lagi? Sorry, ya lanjut. Channel horor dan channel motivasi. Jadi set itu kalau saya logikakan itu sebagai read, sedangkan get itu write, dia menulis hasilnya. Atau tapi itu nggak tahu kebalik apa enggak. Ini string karena dia itu pakai tulisan, bukan nomor hasil outputnya. Ini begini. Oke. Pemahaman saya sampai situ saja. Oke, gitu ya. Sudah atau masih ada yang ingin disampaikan lagi?
Nah, jadi ketika ini di compile ya, ketika ini di compile maka akan menghasilkan output channel keluarga, channel anak, kemudian channel horor dan channel motivasi. Itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu ada pada set tombol number ya, atau set tombol 0 itu ada angka dan string. Kenapa di sini ada 0123 dan ada kemudian ada channel keluarga, channel anak, channel horor dan channel motivasi. Sedangkan hasil outputnya itu hanya channel keluarga, anak, horor dan motivasi. Hasil outputnya itu tidak mengambil si 0, 1, 2 dan 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena izin Pak, menurut saya karena kenapa tidak mengambil angka 0, 1, 2, 3 analisa pertama saya karena dia tidak memakai kutip 2. Nah, terus analisa kedua saya karena setiap si channel keluarga, anak, horor dan motivasi ini kayak dia tuh udah di set. Nah, set nomor 0 berarti dia channel keluarga. Set nomor 1 dia channel anak. Nah, di bagian bawahnya itu si ruang tamu get tombol 0, get tombol nomor buka kurung 0 itu berarti dia sama aja kayak dia tuh manggil si set tombol nomor 0 yang channel keluarga. Makanya dia kenapa di channel keluarganya nggak timbul nomor 0, 1, 2, 3 ya karena emang fungsi dari 0, 1, 2, 3 ini hanya sebagai pemanggil. Oke. Jadi kamu tadi mengungkapkan ada dua analisis ya. Analisis yang pertama dia itu kenapa nggak muncul karena tidak menggunakan string, gitu ya kan? Benar nggak? Tidak ditambahkan string pada nomornya. Kemudian analisa yang kedua itu adalah sebagai pemanggil. Benar nggak kayak gitu? Iya Pak, kalau yang pertama itu karena yang di 0, 1, 2, 3 itu karena nggak dikasih kutip duanya. Iya. Oke, bagus. Tadi ada dua analisa menarik sekali gitu. Cuma keputusannya gitu. Itu kan tadi baru analisa. Tulisannya saya terima udah. Nah sekarang keputusannya menurut kamu mana yang lebih tepat? Apakah analisa pertama atau analisa kedua? Kedua Pak. Analisa kedua ya? Iya. Oke. Nah jadi yang lebih tepat itu memang analisa yang kedua. Gitu. Karena si angka ini get tombol number kan bisa dilihat situ ada get tombol 0, 0123. 0123 itu sebagai penunjuk, sebagai penunjuknya nih. Nah dia ini berperan sebagai button function, jadi berperan sebagai pembeda. Tidak harus yang tampil di sini 0123 dan harus berurut, enggak. Kalau misalnya saya tampilin di
lines yang awal shoutout yang pertama ini adalah angka 3, maka yang muncul pertama itu adalah channel motivasi, gitu ya. Perhatikan, jadi sesuai dengan array. Jadi program ini sebenarnya udah level up. Yang tadi itu standard encapsulation, kemudian sekarang ini udah level up, encapsulation with array. Udah semakin dinamis lagi nih. Waduh, apalagi tuh array. Nah, jadi si array ini berfungsi untuk si pointer, angka pointernya ya. Jadi yang akan menunjuk gitu, yang menunjuk si nilainya. Gitu. Makanya dia tidak ditampilkan. Gitu. Oke, paham ya? Nah, karena menggunakan array, itu artinya kita menggunakan lebih dari satu sorry, lebih dari satu angka di sini ya. Ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang apakah di sini bisa disederhanakan menjadi string value saja? Menurut kalian gimana? Maaf Pak, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bisa nggak sih get numbernya, sorry, set number ini dijadikan satu parameter saja. Yang sebelumnya di sini ada inti, kemudian dihilangkan nih inti-nya, di string value saja. Bisa nggak seperti itu? Menurut saya nggak bisa Pak, Nah, kenapa nggak bisa? karena dia uh, iya, iya, uh, karena dia ini nggak tahu apa ya bahasanya tuh, saya bingung Pak. Nah, gimana coba dicari dulu bahasanya. Bentar Pak, saya mikir dulu Pak. Hmm, hmm.
nomornya, channel keluarga, channel tulis aja di sini, channel 0, selesai gitu. Jadi nggak perlu sampai kemana-mana, jangan dibikin ribet juga gitu. Channel anak tinggal tulis aja di sini, tambahin samping channel nomor 1, channel nomor 2, channel nomor 3, channel nomor 4. Oke, nah udah cukup bagus ya. Jadi analisisnya tadi udah cukup bagus, dan tadi penjelasannya juga sudah cukup bagus dari Mayang dan Fendi ya. Nah, cuma ada yang perlu diperhatikan juga. Tadi Mayang menjelaskan sempat ada keraguan tuh. Apakah si get ini yang mengembalikan nilai atau si setnya yang mengembalikan nilai? Atau si get tombol nomor ini yang sebenarnya melakukan set nilainya gitu. Karena di sini kan udah nggak saya tulis lagi. Apakah dia si setter ataukah dia si getter? Enggak. Jadi nanti di program yang sesungguhnya udah nggak ada lagi tuh kayak yang kayak gini nih. Udah nggak ada lagi nih yang kayak gini. Menunjukkan ini adalah setter, ini adalah getter. Jadi udah analisa logika aja gitu. Nah, biasanya untuk bisa menganalisa secara cepat, nah kata kuncinya ada di sini nih. Return. Nah, return ini biasanya dia di getter gitu ya. Karena di sini kan dia hanya tinggal mengembalikan nilai yang telah di set di function setter. Nah, ini nih si set tombol number. Setelah semua di set, ya sudah, berarti si function ini tinggal mengembalikan saja nilainya gitu. Nah, yang ada di variabel tombol 0. Nah, tombol 0 ini adalah bagian dari variabel yang telah dienkapsulasi pada kelas remote TV gitu. Nah, sampai sini paham ya? Ya, dia gambaran umumnya itu seperti apa, kemudian analoginya itu seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, kemudian sudah kita breakdown analisa programnya seperti apa, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa enkapsulasi itu adalah apa nih? Dengan menggunakan enkapsulasi, maka kesimpulannya adalah kontrol yang lebih baik. Oke. Nah, kemudian meningkatkan keamanan data. Masih ada lagi nggak nih kira-kira? Nah, lanjut ada modularitas. Nah, lalu menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kontrol yang lebih baik dengan menggunakan enkapsulasi, kemudian meningkatkan keamanan data pada suatu enkapsulasi, dan modularitas pada suatu enkapsulasi? Oke, jadi gini ya, kontrol yang lebih baik itu artinya adalah kita betul-betul mengontrol gitu. Kelas mana yang sifatnya itu tidak boleh diakses, dan kelas mana yang sifatnya memang boleh diakses siapa saja tanpa aturan apapun.
Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrol yang lebih baik. Kontrol yang lebih baik ini terbagi lagi menjadi dua, kontrol yang lebih baik terhadap data dan kontrol yang lebih baik terhadap program, gitu kan. Nah, kemudian di sini meningkatkan keamanan data, jelas karena basic katanya aja sudah, basic ciri karakteristiknya saja sudah enkapsulasi gitu. Berarti mengkapsulkan, membatasi, artinya data tersebut tingkatnya sudah dinaikkan dan tidak bisa sembarangan diakses. Dan juga dengan adanya encapsulation itu menjadi lebih mudah. Jadi kita bisa lebih tahu nih, pasti karena dia sifatnya terbatas ya, limited, dan orangnya hanya orang-orang tertentu saja yang di authorize. Nah, kita bisa lebih mudah mengetahui kalau misalnya terjadi sesuatu, kita sudah tahu nih siapa yang berhubungan dengan kelas kita, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, ini dari kelas yang mana ya? Kan dia diakses oleh kelas A, mungkin setelah kelas A beberapa detik kemudian kelas C, kelas D, sampai Z, gitu. Nah, dengan adanya encapsulation itu menjadi lebih terarah. Kemudian modularitas. Nah, modularitas sebenarnya karena dia itu kelas yang dibungkus, artinya sangat mudah untuk melakukan modifikasi, gitu ya, tanpa mempengaruhi kelas-kelas yang lain. Nah, dari sini sisi positifnya adalah pengembangan aplikasi itu bisa dikerjakan menjadi lebih cepat. Akan lebih cepat karena si programmer A bisa mengurus sesuatu di kelas yang lain, dan programmer B bisa mengurus sesuatu di kelas yang lain.